Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rita Putri Listianti dengan NIM 2348201081. Saya merupakan mahasiswi program studi S1 Farmasi. Di sini nantinya kita akan belajar tentang patofisiologi saluran pencernaan. Teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi tentang saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan itu merupakan bagian dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk menyerap nutrisi, mencerna makanan, dan mengeluarkan sisa-sisa dari makanan yang tidak digunakan oleh tubuh. Nah, secara umumnya, sistem pencernaan itu dibagi menjadi dua komponen. Nah, komponen yang pertama itu adalah saluran pencernaan itu sendiri, yaitu berawal dari mulut hingga ke anus. Sedangkan untuk komponen yang kedua itu ada organ aksesoris, meliputi yang namanya gigi, lidah, kelenjar ludah, kemudian ada pankreas, hati. Nah, teman-teman bisa lihat di PPT-nya di situ ada gambar dari lapisan untuk saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan itu kan berawal dari mulut hingga ke anus atau dubur. Nah, prinsipnya saluran ini mempunyai dinding dengan pola struktur umum yang sama. Nah, dinding saluran ini itu dilapisi dengan epitelum, kemudian lamina propria, lamina muscularis mucosa, tela submucosa, dan juga tunica muscularis. Kemudian kita masuk ke organ-organ saluran pencernaan. Nah, ada 6 organ pada saluran pencernaan, yaitu yang pertama ada yang namanya mulut. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya kerongkongan atau esofagus, kemudian lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan juga rektum dan anus. Teman-teman bisa lihat gambar yang ada di PPT. Di situ ada organ-organ saluran pencernaan beserta dengan fungsinya. Seperti pada mulut itu terjadi dua macam pencernaan secara kimiawi dan juga pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik pada mulut itu dilakukan oleh gigi dan kemudian untuk pencernaan secara kimiawi itu dibantu oleh enzim petialin atau maltase yang dihasilkan dari kelenjar ludah. Kemudian ada kerongkongan. Di kerongkongan itu nanti fungsinya untuk mendorong makanan menuju lambung. Nah, di sini terjadi gerakan peristaltik oleh otot-otot kerongkongan. Kemudian di lambung juga terjadi dua macam pencernaan. Pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Untuk secara mekanik itu dilakukan oleh otot lambung dengan menghancurkan makanan. Kemudian untuk secara kimiawi itu dilakukan oleh getah usus yang mengandung asam klorida atau HCl. Nah, kemudian kita menuju ke usus halus. Di usus halus itu nanti terjadi pencernaan secara kimiawi yang nantinya dibantu oleh getah usus. Nah, getah usus ini akan dibantu lagi dengan enzim. Ada 3 enzim yang ada di usus halus. Enzim yang pertama itu namanya adalah enzim maltase, kemudian ada enzim tripsin dan enzim lipase. Di mana untuk enzim maltase itu dia berfungsi untuk merubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian untuk tripsin itu dia akan merubah pepton menjadi asam amino dan untuk lipase dia akan merubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian di usus besar akan terjadi penyerapan air dan juga pembusukan sisa-sisa makanan yang tidak dicerna pada usus halus. Kemudian untuk rektum dan juga anus nantinya di situ akan terjadi tempat penyimpanan feses sementara dan juga sebagai tempat pengeluaran sisa-sisa makanan dalam bentuk feses. Nah, sekarang kita bahas tentang enzim-enzim apa saja yang terdapat pada saluran pencernaan. Nah, untuk organ mulut itu ada yang namanya enzim amilase, kemudian untuk lambung di situ ada enzim pepsin, enzim renin, enzim protease, kemudian untuk organ pankreas dan juga usus halus itu ada enzim tripsin, enzim lipase, enzim amilase, enzim sukrase, maltase, dan juga laktase. Untuk fungsi-fungsi setiap
enzim tersebut bisa teman-teman lihat di tabel PPT. Nah, kemudian ada kelenjar-kelenjar saluran pencernaan. Nah, pada saluran pencernaan itu ada 3 kelenjar, yaitu yang pertama ada yang namanya kelenjar ludah, terus kedua ada kelenjar pankreas dan kelenjar hati. Sekarang kita bahas tentang beberapa penyakit pada saluran pencernaan beserta gejala dan juga uji diagnosisnya. Nah, untuk yang pertama itu ada esofagitis. Nah, esofagitis itu merupakan penyakit peradangan pada esofagus yang dapat bersifat akut ataupun tidak. Nah, bentuk esofagitis yang sering dijumpai itu disebabkan oleh reflux asam lambung bersamaan dengan hernia hiatus. Di samping itu ada juga loh esofagitis yang menular. Biasanya itu disebabkan oleh jamur ataupun virus seperti jamur Candida albicans yaitu pada sariawan. Nah, untuk gejala esofagitis itu ada yang namanya odinofagi atau nyeri telan yang sangat sakit atau berat. Kemudian ada demam dan juga ada keracunan. Diagnosis esofagitis. Di teman-teman bisa lihat gambar di PPT, di situ ada perbedaan antara esofagus normal dan esofagitis. Nah, esofagitis itu kan tadi kalau digambar itu kemerahan karena dia mengalami peradangan. Kemudian untuk uji dan diagnosisnya itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan radiologis barium, kemudian pemeriksaan MRI, CT scan, USG, endoskopi, kemudian esofagospi, dan juga uji reflux lambung. Nah, untuk penyakit yang kedua itu namanya adalah gastritis. Gastritis itu merupakan suatu keadaan di mana mukosa lambung itu mengalami peradangan dan juga pendarahan. Nah, gastritis itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya gastritis akut dan juga gastritis kronis. Untuk gastritis akut yaitu penyakit jinak yang biasanya disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori dan juga iritan lokal seperti kafein, alkohol, dan juga aspirin. Kemudian untuk gastritis kronis itu dianggap sebagai penyakit autoimun yang tidak lazim. Nah, untuk gejala gastritis itu ada nyeri yang terasa panas atau perih di bagian hulu hati, kemudian perut kembung, mual, muntah, tidak nafsu makan, cegukan, dan juga cepat merasa kenyang saat makan. Teman-teman juga bisa lihat di PPT-nya, di situ ada perbedaan antara mukosa lambung pengidap gastritis dengan mukosa lambung yang normal. Nah, kemudian untuk uji diagnosis gastritis itu bisa dilakukan tes untuk infeksi Helicobacter pylori yaitu dengan tes darah, kemudian ada gastroskopi. Dan untuk penyakit yang ketiga itu ada wasir atau ambeien, di mana wasir ini merupakan pembekakan atau pembesaran pada pembuluh darah di anus dan juga bagian ujung dari usus besar atau rektum. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan rasa mengganjal atau nyeri di area dubur dan juga keluarnya darah segar saat buang air besar. Nah, seperti yang ada di PPT-nya, di situ di mana ada pembekakan atau perbesaran pembuluh darah di anus. Nah, untuk gejala wasir itu sendiri dapat berupa keluarnya tetesan darah berwarna merah terang dari anus setelah buang air besar, kemudian nyeri di anus, terutama pada saat BAB, kemudian keluar benjolan pada anus. Nah, untuk uji pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh penderita ambeien itu dapat berupa kolonoskopi dan juga biopsi. Baiklah, sekian ilmu yang dapat saya sampaikan dan juga presentasi yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata saya dalam menyampaikan ilmu ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.